Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai sistem saraf. Di sini kami menggunakan 5 orang. Yang pertama Ilda Elmunda, Miftahul Jannah, Diva Aji Fatahila, Novia Rahma, dan Nurul Sabrina. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sel saraf dan juga sumsum tulang belakang. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu sistem saraf. Di sini sistem saraf itu adalah suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Di mana sistem saraf ini akan mengkoordinir, menafsirkan dan mengontrol interaksi antar individu dengan lingkungan lainnya. Biasanya sistem saraf ini memiliki fungsi, di mana yang dapat kita ketahui itu sistem saraf memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai alat pengendali, dan ketiga sebagai pusat pengendali tanggapan. Sistem saraf pusat ini merupakan pusat dari seluruh kendali dan regulasi pada tubuh, baik gerakan sadar maupun gerakan tidak sadar. Ada 2 organ utama yang menjadi penggerak sistem saraf, yaitu ada otak dan sumsum tulang belakang. Teman-teman bisa melihat gambar pada slide yang kami tampilkan, di mana pada bagian kiri pada gambar tersebut terdapat otak dan juga sumsum tulang belakang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sel saraf. Sel saraf itu disebut juga dengan neuron, di mana neuron ini merupakan satuan kerja utama dari sistem yang menghantarkan impuls yang terbentuk karena adanya rangsangan. Di sini jika jutaan sel saraf itu akan terbentuk sistem saraf. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai struktur sel saraf. Dari gambar yang saya tampilkan ada gambar dari neuron. Di sini ada beberapa bagian dari sel saraf. Yang pertama itu ada dendrit. Teman-teman bisa melihat pada lingkaran yang berwarna hijau, di sana itu merupakan dendrit. Dendrit ini bentuknya menyerupai akar. Fungsi dari dendrit sendiri yaitu menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Yang kedua yaitu ada nukleus atau inti sel. Di sini nukleus itu bagian terbesar dari neuron. Fungsi dari nukleus sendiri yaitu menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Bagian yang ketiga yaitu ada akson. Akson di sini bisa teman-teman lihat yang berwarna pink itu merupakan akson. Akson ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel ke efektor. Bagian yang keempat dari sel saraf yaitu ada selubung myelin. Di mana selubung myelin ini yaitu pembungkus dari neurit. Fungsi dari selubung myelin ini sendiri yaitu mempercepat laju dari rangsangan dan juga mencegah kebocoran impuls dan melindungi sel saraf dari kerusakan. Yang kelima itu ada nodus Ranvier, di mana nodus Ranvier ini merupakan bagian antara 2 selubung myelin. Di sana teman-teman bisa melihat yang ditunjukkan oleh garis yang berwarna oranye. Fungsi dari nodus Ranvier ini yaitu sebagai loncatan impuls saraf agar cepat sampai ke tujuan. Yang terakhir dari bagian sel saraf itu yang ditunjukkan oleh lingkaran berwarna kuning, di mana yaitu ada akson terminal. Di mana akson terminal ini berfungsi sebagai penerima rangsangan atau tempat pertukaran informasi. Pada akson terminal ini terdapat celah. Celah di sini disebut dengan sinaps. Selanjutnya ada jenis-jenis dari neuron. Jenis-jenis neuron ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan fungsi dan berdasarkan struktur. Pada jenis neuron berdasarkan fungsi itu tuh ada dibagi menjadi 3. Yang pertama ada neuron sensorik. Neuron sensorik ini yaitu neuron yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor, yaitu misalnya dari organ indera ke saraf pusat. Yang kedua itu ada neuron motorik. Neuron motorik sendiri yaitu neuron yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari saraf pusat ke efektor. Yang ketiga ada neuron motorik. Neuron motorik ini yaitu neuron yang menghubungkan antara neuron sensorik dan neuron motorik. Teman-teman bisa melihat gambar dari jenis-jenis neuron berdasarkan fungsi pada slide yang kami tampilkan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis neuron berdasarkan struktur. Jenis-jenis neuron berdasarkan struktur itu dibedakan pula menjadi 3. Yang pertama ada neuron unipolar. Pada neuron unipolar ini ditunjukkan oleh gambar A. Di mana pada gambar A itu teman-teman bisa melihat pada neuronnya itu mempunyai satu serabut atau satu cabang, di mana meneruskan antara akson dan dendrit. Yang kedua ada neuron bipolar. Pada neuron bipolar ini ditunjukkan oleh gambar B, di mana pada gambar B itu menunjukkan jika neuronnya itu memiliki 2 serabut dan memiliki satu dendrit dan juga satu akson. Pada yang ketiga itu ada neuron multipolar. Pada neuron multipolar ini memiliki banyak dendrit dan satu akson. Teman-teman juga bisa melihat gambarnya pada slide yang telah kami tampilkan.
Selanjutnya ada sinaps. Pada bagian sel saraf yang telah kami jelaskan tadi, ada pada bagian akson terminal, yaitu ada celah. Celah ini kan yang disebut dengan sinaps. Nah, pada bagian celah inilah, pada sinaps inilah, yaitu pertemuan antara satu neuron dengan neuron lainnya, atau disebut juga dengan tempat di mana neuron mengadakan kontak dengan neuron lainnya. Dan juga merupakan satu-satunya tempat di mana suatu impuls dapat lewat dari suatu neuron ke neuron lainnya. Pada bagian sinaps ini, di mana setiap sinaps itu menghantarkan koneksi antar neuron yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi. Nah, informasi yang ditukar ini biasanya dalam bentuk zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Di mana neurotransmitter ini merupakan zat kimia yang disintesis dalam neuron dan disimpan dalam gelembung sinaptik pada ujung akson. Selanjutnya itu ada medula spinalis. Medula spinalis ini dikenal dengan sumsum tulang belakang. Secara anatomis, sumsum tulang belakang itu merupakan kumpulan dari sistem saraf yang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu biasanya memanjang dari bagian leher sampai bagian selangkang. Fungsi dari sumsum tulang belakang tersendiri yaitu membawa rangsangan dari seluruh tubuh menuju otak dan membawa respon dari otak ke efektor untuk menanggapi rangsangan. Selanjutnya itu ada bagian dari medula spinalis. Teman-teman bisa melihat dari gambar yang telah saya sajikan. Di sana ada bagian dari sumsum tulang belakang dan juga ada bagian dari sumsum tulang belakang yang telah dipotong melintang. Pada bagian sumsum tulang belakang yang telah dipotong melintang itu terdapat dua lapisan, di mana yang pertama itu ada lapisan substansi putih. Lapisan substansi putih ini terletak di bagian luar di bagian luar, di mana pada bagian substansi putih ini sering disebut juga dengan substansi alba. Pada bagian ini terdiri dari serabut yang disebut akson yang memanjang naik turun sepanjang medula spinalis. Ketika naik, akson itu akan berkomunikasi dengan otak, sedangkan ketika turun, akson tersebut akan membawa sinyal dari otak ke berbagai otot dan kelenjar di seluruh tubuh. Bagian kedua itu ada substansi kelabu, di mana substansi kelabu ini terletak di bagian dalam. Di mana substansi kelabu ini disebut juga dengan substansi glisea. Di bagian ini memiliki tanduk dorsal, tanduk ventral, dan tanduk lateral. Pada bagian tanduk dorsal dan ventral itu terhubung dengan otot rangka, sedangkan tanduk lateral itu terhubung dengan otot jantung dan otot polos. Selanjutnya itu ada saraf spinalis. Saraf spinalis ini merupakan sistem saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang dan merupakan bagian dari sistem saraf pusat dalam tubuh manusia. Pada sumsum tulang belakang ini terdiri atas 31 pasang saraf spinal. Teman-teman bisa melihat gambarnya yang telah saya sajikan. Di sana saya menyajikan saraf spinal pada medula spinalis. Pada bagian atas itu ada vertebra cervicalis atau ruas tulang leher, di mana pada vertebrata cervicalis ini berjumlah 8 buah. Dan nantinya akan membentuk daerah tengkuk. Yang kedua ada vertebra thoracalis. Pada vertebra thoracalis ini disebut juga dengan ruas tulang punggung. Pada ruas tulang punggung ini berjumlah 12 buah dan nantinya akan membentuk bagian belakang toraks atau dada. Yang ketiga ada vertebra lumbalis. Pada vertebra lumbalis ini disebut juga dengan ruas tulang pinggang, di mana ini berjumlah 5 buah dan nantinya akan membentuk daerah lumbal atau disebut juga dengan daerah pinggang. Yang keempat itu ada vertebra sacralis. Vertebra sacralis ini disebut juga dengan ruas tulang kelangkang yang berjumlah 5 buah dan nantinya akan membentuk tulang kelangkang. Yang terakhir yaitu ada vertebra coccygeus, di mana disebut juga dengan ruas tulang tungging. Nah, di sini ruas tulang tungging ini berjumlah 1 buah dan nantinya akan membentuk tulang tungging. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang otak dan saraf otak. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ disusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut lapisan otak atau meninges, dan tulang tengkorak serta terhubung dengan saraf tulang belakang. Bersama saraf tulang belakang, otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun saraf pusat atau SPP. Sistem saraf ini yang kemudian bekerja dengan sistem saraf tepi untuk memberikan kemampuan manusia melakukan berbagai aktivitas seperti makan, minum, bernafas, berbicara, dan berjalan. Selanjutnya tentang bagian otak, ada cairan cerebrospinal. Cairan ini berwarna bening dan jernih yang mengelilingi dan melindungi otak serta saraf tulang belakang. Selain itu, melindungi otak dan saraf tulang belakang, cairan ini juga berfungsi membawa nutrisi dalam dalam darah ke otak, serta menghilangkan produk limbah atau sisa metabolisme dari otak. Cairan ini dihasilkan dari bagian ventrikel otak. Banyaknya jumlah cairan ini dikendalikan oleh jaringan otak.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otak terdiri atas 3, yaitu otak depan, tengah, dan belakang. Otak depan juga terdiri atas 3, yaitu otak besar atau cerebellum, talamus, dan hipotalamus. Otak besar merupakan bagian terbesar dari otak, yaitu mencakup 85 dari volume seluruh bagian otak. Bagian tertentu merupakan bagian paling penting dalam terjemahan informasi yang kita terima dari mata, hidung, dan telinga, serta bagian tubuh lainnya. Bagian otak besar terdiri hemisfer, otak kiri, dan otak kanan. Otak kanan sangat berpengaruh terhadap kerja otak tubuh bagian kiri, serta bekerja lebih aktif untuk mempengaruhi masalah berkaitan dengan seni atau kreativitas. Bagian otak kiri mempengaruhi kerja tubuh bagian kanan, serta bekerja aktif pada bagian kita berpikir, logika, atau penguasaan bahan atau komunikasi. Di antara bagian kiri dan kanan hemisfer otak terdapat jembatan jaringan saraf penghubung yang disebut dengan corpus callosum. Selanjutnya ada talamus. Talamus mengandung badan sel neuron yang melanjutkan informasi dan menunjukkan otak besar. Talamus memiliki data menjadi beberapa kategori, misalnya semua sinyal yang tersentuh dengan tangan. Talamus juga dapat menekankan suatu sinyal dan memperbesar sinyal lainnya. Setelah itu, talamus menghantar informasi menuju bagian otak dan sesuai dengan terjemahan dari ditanggapinya. Yang ketiga ada hipotalamus. Hipotalamus mengontrol kelenjar hipofisis dan mengekspresikan berbagai macam hormon seperti mengontrol suhu tubuh, tekanan darah, rasa lapar, dan rasa haus. Dan juga bisa dengan hasrat seksual. Sel neuron yang berfungsi sebagai jam biologis, maksudnya itu menjaga ritme tubuh harian seperti siklus tidur dan bangun tidur. Baiklah, selanjutnya tentang otak tengah. Otak tengah merupakan bagian terkecil otak yang berfungsi dalam sinkronisasi penggerakan kecil, pusat relaksasi atau motorik, serta pusat pengaturan refleks pupil pada mata. Otak tengah terletak di permukaan bawah otak atau cerebellum. Pada otak tengah terdapat lobus opticus yang berfungsi sebagai pengatur gerak bola mata. Mata bagian otak tengah banyak diproduksi neuron transmitter yang mengontrol pengharakan lembu. Jika terjadi kerusakan pada bagian ini, orang akan mengalami penyakit Parkinson, atau sebagai pusat relaksasi bagian otak yang tengah banyak menghasilkan neurotransmitter dopamin. Selanjutnya ada otak belakang. Otak belakang tersusun dari otak kecil atau cerebellum, medulla oblongata, dan pons farolli. Otak kecil berperan dalam keseimbangan tubuh dan diterima dari sistem gerak, hingga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh pada saat beraktivitas. Kerja otak kecil berhubungan dengan sistem keseimbangan lainnya, seperti proprioceptor dan saluran keseimbangan telinga yang menjaga keseimbangan posisi tubuh. Keseimbangan informasi dari otak kiri, bagian otak kiri dan bagian kanan tubuh yang diolah di bagian otak besar akan diterima oleh otak kecil melalui jaringan saraf yang disebut pons farolli. Di bagian otak kecil terdapat saluran yang menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang yang dinamakan dengan medulla oblongata. Medulla oblongata berperan pula dalam mengatur pernafasan, denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak menelan, dan batuk. Batas antara medulla oblongata dan sumsum tulang belakang tidak jelas. Oleh karena itu, medulla oblongata sering disebut dengan sumsum lanjutan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang listrik otak. Di mana gelombang pada otak ini digunakan sebuah alat yang bernama elektroencephalogram yang disingkat dengan EEG, dan penemunya itu adalah Hans Berger pada tahun 1919 sampai 1938. Alat ini mampu memvisualisasikan gelombang otak manusia ke dalam bentuk grafik. Secara garis besar, gelombang otak manusia dikategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama yaitu gamma. Frekuensinya yaitu 25 Hz sampai 45 Hz. Gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami aktivitas mental yang sangat tinggi dengan kondisi kesadaran penuh. Misalnya pada saat pertandingan, panik, histeris, dan ketakutan. Gelombang otak ini cukup berbahaya bagi otak. Yang kedua yaitu beta. Beta ini memiliki frekuensi 12 Hz sampai 25 Hz.
gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami aktivitas mental yang terjaga penuh. Contohnya pada saat kita berpikir, memecahkan masalah, dan dalam keadaan berpikir. Frekuensi ini biasanya pikiran seseorang didominasi oleh logika. Akibat buruk dari gelombang otak ini adalah apabila terlalu aktif akan mudah datang penyakit. Yang ketiga yaitu alfa. Alfa di sini memiliki frekuensi 8 Hz sampai 12 Hz. Gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami relaksasi atau mulai istirahat dengan tanda-tanda mulai menutup atau mulai mengantuk. Alfa adalah pikiran yang paling cocok untuk pemrograman bawah sadar. Di sini kita tahu dalam kondisi gelombang ini otak memproduksi hormon serotonin dan endorfin yang menyebabkan seseorang merasa tenang, nyaman dan bahagia. Contohnya pada saat kita sedang rileks, melamun dan atau berkhayal. Selanjutnya itu theta. Di sini gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami tidur ringan atau sangat mengantuk. Perlu diingat gelombang alfa dan beta adalah gelombang pikiran bawah sadar. Selanjutnya yaitu delta. Delta memiliki frekuensi 0,5 Hz sampai 4 Hz. Gelombang otak yang terjadi pada saat ketika kita tertidur lelap tanpa mimpi. Fase delta ini adalah fase istirahat bagi tubuh dan pikiran. Tubuh kita melakukan proses penyembuhan diri, memperbaiki jaringan, dan aktivitas memproduksi sel-sel baru saat kita tertidur lelap. Selanjutnya yaitu materi tentang sistem limbik. Sistem limbik di sini terbagi atas 4. Yang pertama yaitu talamus, yang kedua yaitu hipotalamus, yang ketiga amigdala, dan keempat hipokampus. Talamus terdiri dari yang pertama yaitu talamus. Talamus terdiri dari sejumlah pusat saraf dan berfungsi sebagai pusat penerimaan untuk sensor, data, dan sinyal-sinyal motorik. Contohnya adalah masuknya informasi ke talamus mata, telinga, dan organ panca indera lainnya yang akan mengirim isyarat ke talamus yang kemudian dihantarkan ke wilayah otak rasional. Selanjutnya yaitu hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah nukleus, tempat neurosekresi yang mempengaruhi pengeluaran hormon pada hipofisis. Terletak di dasar otak depan. Dan hipotalamus ini terdiri atas 5. Yang pertama yaitu hipotalamus anterior, di mana hipotalamus anterior ini hipotalamus anterior merupakan pusat yang mengatur rasa haus, aktivitas seksual yang diaktifasi oleh hormon seks, dan keringat yang disebabkan oleh panas. Yang kedua yaitu hipotalamus posterior, merupakan pusat yang mengatur ketika kita merasa dingin dan mencium bau. Yang ketiga yaitu hipotalamus lateral, yaitu pusat yang mengatur rasa lapar, respon ketika kita merasa takut atau berani. Yang keempat yaitu hipotalamus ventral, yang berfungsi mensintesis beberapa hormon untuk dikirim ke bagian tonjolan akson yang akan dilepaskan ke dalam darah dan disampaikan ke hipofisis anterior. Yang kelima yaitu hipotalamus ventromedial, merupakan pusat yang mengatur ketika kita merasa kenyang. Selanjutnya sistem limbik yang ketiga yaitu amigdala. Amigdala berasal dari bahasa Latin yaitu amygdalae, yang artinya sekelompok saraf yang berbentuk seperti kacang almond, di mana fungsinya pengolahan data sensorik dan ingatan atas emosi. Amigdala maupun hipotalamus yang juga menerima sinyal dari amigdala memiliki fungsi ganda yang saling berlawanan. Artinya, perubahan yang akan dihasilkan dari rangsangan ini dapat memicu komponen pembentuk stres maupun juga pembentuk ketentraman jiwa. Selanjutnya yang keempat yaitu dari sistem limbik yaitu hipokampus. Hipokampus berasal dari bahasa Yunani yang pertama yaitu hipo yang artinya kuda, dan kampus yang artinya monster laut. Dilihat dari bentuknya yang menyerupai pada slide yaitu menyerupai kuda laut.
Hipokampus berfungsi sebagai kegiatan mengingat dan navigasi ruangan. Hipokampus juga bertanggung jawab untuk menyimpan kenangan. Biasanya bagian ini mengalami rata-rata pada usia 55 sampai 60 tahun. Selanjutnya yaitu suplai darah. Suplai darah pada otak. Otak mendapatkan darah dari sepasang arteri karotis interna, cabang arteri karotis komunis, dan sepasang arteri vertebralis. Arteri vertebralis kanan dan kiri bersatu menjadi arteri basilaris, yang kemudian bercabang menjadi arteri cerebralis posterior, mensuplai darah untuk cerebellum dan batang otak. Arteri vertebralis dan arteri karotis dihubungkan oleh pembuluh penghubung sehingga membentuk circulus villisi. Circulus villisi ini sangat penting bila terjadi suatu penyumbatan karena kemungkinan darah tetap mengalir dari sumber lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Amonda. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jalur motoris, yaitu di mana setelah menerima dan mengintegrasikan serta menginterpretasikan sesuai dengan rasa yang dirasakan, maka otak akan menghasilkan impuls-impuls yang akan menjalar melalui traktus turun, kemudian akan bersinap dengan neuron motoris di tanduk anterior medulla spinalis. Dan dari neuron motoris dilanjutkan impuls-impuls yang memerintahkan otot-otot tubuh untuk berkontraksi. Bagian otak yang berhubungan dengan kontraksi otot skelet ialah yaitu yang pertama gyrus presentalis atau disebut juga dengan korteks, yaitu menggerakkan otot-otot agar dapat tepat menuju sasaran, serta hal ini dilakukan secara sadar atau di bawah kehendak kita sendiri. Yang kedua yaitu basal ganglia, yaitu untuk gerakan-gerakan yang kurang disadari. Misalnya contohnya saat kita bersepeda dan juga berjalan. Yang ketiga itu cerebellum atau otak kecil, yaitu membantu korteks otak dan basal ganglion dalam pembentukan gerakan-gerakan otot yang terkoordinasi secara halus. Poin selanjutnya yaitu tentang sistem saraf otonom, yaitu di mana pengertian sistem saraf otonom itu sendiri yaitu saraf yang bergantung pada sistem saraf pusat dan antara keduanya dihubungkan dengan urat-urat saraf aferen dan juga eferen. Juga memiliki sifat seolah-olah sebagian sistem saraf pusat yang telah berimigrasi dari saraf pusat guna mencapai kelenjar, pembuluh darah, jantung, paru-paru, usus. Karena sistem saraf otonom ini terutama berkenaan dengan pengendalian organ-organ dalam secara tidak sadar, kadang-kadang sistem saraf otonom ini disebut juga dengan susunan saraf tidak sadar, yaitu di mana sistem saraf ini bekerja tanpa terpengaruhi oleh sistem saraf pusat, seperti di mana kita tahu sistem saraf pusat di sini yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang, dan juga mengatur kerja otot polos dan kelenjar secara tidak sadar. Di sini sistem saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan juga sistem saraf parasimpatik. Dan pada beberapa aktivitas, sistem saraf simpatik dan juga sistem saraf parasimpatik ini aktivitasnya bekerja secara berlawanan. Agar lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang saraf parasimpatis dan juga saraf simpatis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang saraf parasimpatis, yaitu saraf simpatis ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang disebut saraf otonom kranial dan juga saraf otonom sakral. Sistem parasimpatis berkaitan dengan pertahanan tubuh dan perbaikan sumber-sumber tubuh, yaitu antara lain penurunan denyut jantung, peningkatan aktivitas gastrointestinal, dan absorpsi makanan. Sedangkan saraf simpatis yaitu terletak di depan kolumna vertebrata dan berhubungan dengan sumsum tulang belakang melalui serabut-serabut saraf. Sistem simpatis yang mempunyai aktivitas perangsangan, responnya antara lain adalah peningkatan denyut jantung, peningkatan kekuatan jantung, gula darah, dan juga tekanan darah. Selanjutnya yaitu di sini terdapat perbedaan antara perbedaan aktivitas yang berlawanan terhadap sistem saraf simpatik dan juga sistem saraf parasimpatik, yaitu di mana pada sistem saraf simpatik dia menghambat gerak peristaltik, sedangkan
Pada aktivitas saraf parasimpatik yaitu menstimulus gerak peristaltik. Yang kedua, simpatik menghambat sekresi pada empedu, sedangkan pada saraf parasimpatik yaitu menstimulus sekresi pada empedu. Di mana dapat kita ketahui bahwa di sini saraf simpatik dan juga saraf parasimpatik aktivitasnya berlawanan. Poin yang ketiga yang akan saya sampaikan yaitu neuron transmitter, yaitu dari pengertiannya neuron transmitter ini adalah senyawa kimia yang membawa pesan yang meneruskan informasi elektrik dari sebuah neuron ke neuron lain atau sel efektor. Sifat neuron transmitter adalah sebagai berikut, yaitu 1. Disintesis di neuron presinap, disimpan di vesikel dalam neuron presinap, dilepaskan dari neuron di bawah kondisi fisiologis, dan segera dipindahkan dari sinap melalui aptake atau degradasi, berikatan dengan reseptor dan menghasilkan reseptor biologis. Cara kerja neuron transmitter yaitu proses neuron transmitter berasal dari neuron yang menyintesiskan zat kimia yang akan berfungsi sebagai neuron transmitter. Kemudian neuron menyintesiskan neuron transmitter yang berukuran lebih kecil pada ujung-ujung akson dan menyintesiskan neuron transmitter yang berukuran lebih besar atau disebut juga dengan peptida pada badan sel. Selanjutnya neuron transportasi neuron transmitter peptida ke arah ujung-ujung akson, yaitu neuron tidak mensportasi neuron transmitter yang berukuran kecil karena ujung-ujung akson adalah tempat pembuatannya. Potensial hasil berkonduksi sepanjang akson, yang mana potensial aksi pada terminal postsinaptik menyebabkan ion kalsium dapat memasuki neuron. Di sini ion kalsium melepaskan neuron transmitter dari terminal pos. Molekul neurotransmitter yang telah dilepaskan berdifusi, lalu melekat dengan reseptor sehingga mengubah aktivitas neuron postsinaptik, dan selanjutnya neuron transmitter melepaskan diri dari reseptor. Neuron transmitter dapat diubah menjadi zat kimia yang tidak aktif tergantung pada zat kimia penyusunannya. Molekul neutron transmitter dapat dibawa kembali ke neuron parasimpatik untuk didaur ulang atau dapat berdifusi dan hilang. Pada beberapa kasus, vesikel yang kosong akan ditransportasikan kembali ke badan sel, meskipun di sini belum ada penelitian yang benar. Macam-macam neuron transmitter yaitu ada 9, yaitu 1 asetilkolin, yang kedua GABA atau asam gamma aminobutirat, yang ketiga neuropinervin, yang keempat dopamin, 5 serotinin atau sering disebut 5-HT, nomor 6 endorphins, nomor 7 glutamat, nomor 8 oksitosin, dan nomor 9 epinefrin. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi luhur otak. Di mana fungsi luhur itu ialah fungsi yang memungkinkan manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dengan nilai moral yang berlaku. Otak ialah yang menyebabkan manusia berkomunikasi satu sama lain yang melalui bicara, menulis, atau gerak isyarat. Fungsi luhur ini mencakup beberapa, yaitu belajar, daya ingat, serta pertimbangan bahasa dan lain-lain. Di mana fungsi luhur ini sangatlah kabur untuk dipelajari karena beberapa fungsi ini mencakup banyaknya pada manusia, sedangkan manusia ini dibatasi dengan eksperimentalnya. Pada manusia ini dibatasi dengan moral dan hak asasi manusia. Baiklah, kita lanjut saja langsung pada pokok-pokok fungsi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu belajar, di mana belajar yang pertama contohnya yaitu beberapa stimulus atau rangsangan yang penting membangkitkan seseorang yang berkepentingan. Contohnya seorang ibu yang tertidur pulas ketika keadaan bising atau berisik. Dan ketika ibu itu bangun ketika anaknya menangis, maka contoh tersebut termasuk stimulus yang membangkitkan seseorang yang berkepentingan. Yang kedua yaitu seorang yang memperhatikan sesuatu akan mengabaikan stimulasi lainnya. Seseorang yang memperhatikan sesuatu akan mengabaikan
stimulasi lainnya. Contohnya tuh seseorang tidak mendengar suara dering HP ketika dia membaca komik. Kenapa begitu? Karena seseorang ini fokus memperhatikan komik tersebut sehingga tidak memperhatikan sekitarnya dan stimulus lainnya. Yang ketiga yaitu condition reflex. Di mana contoh condition reflex ini yaitu contoh klasiknya yaitu eksperimen Pavlov. Di mana eksperimen ini diujikan pada anjing, yaitu diujikan dengan anjing itu ada sebuah bel, di mana suatu bel itu dibunyikan sebelum daging diberikan kepada seekor anjing, dan bel itu dibunyikan terus-menerus sehingga air liur anjing tersebut keluar. Dan contoh lainnya yaitu pada pendidikan yaitu mengembangkan conditional reflex dengan unconditional stimulus, di mana jenis unconditional stimulus ini yaitu berupa pujian atau hukuman atau sebuah hadiah. Sedangkan CS itu adalah conditional stimulus, berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Contohnya pada sebuah pendidikan yaitu contohnya seseorang diperintahkan untuk melompat setinggi-tingginya dan yang tertinggi akan mendapatkan hadiah. Di mana yang tertinggi akan mendapatkan hadiah itu adalah US, unconditional stimulus, di mana adalah sebuah hadiah, memberikan sebuah hadiah. Sedangkan melompat dengan setinggi-tingginya itu adalah sebuah perintah. Itu conditional stimulus. Itu termasuk conditional stimulus. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua. Yang pertama tadi belajar, yang kedua daya ingat atau memori, ingatan. Di mana ingatan ini dibagi menjadi dua, yaitu ingatan baru dan ingatan lama. Yang pertama yaitu ingatan baru atau pendek, di mana ingatan baru ini yaitu memanggil kembali ke dalam kesadaran pikiran yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu, yaitu beberapa waktu yang lalu itu yaitu yang baru terjadi, di mana suatu teori tentang ingatan baru ini ialah terdapat suatu siklus impuls yang berputar-putar terus-menerus pada neuron 1, neuron 2, neuron 3, neuron 4, neuron 5, serta kembali lagi ke neuron 1 dan terus-menerus terjadi. Ingatan baru ini mudah terganggu oleh berbagai gangguan otak, misalnya pada gegar otak, maka seseorang itu tidak bisa lagi mengingat peristiwa terjadi beberapa saat sebelum mereka gegar otak terjadi. Yang kedua yaitu ingatan lama atau panjang, di mana ingatan lama ini yaitu suatu ingatan yang mencakup pikiran atau peristiwa yang terjadi berbulan-bulan serta bertahun-tahun lamanya. Ingatan lama ini sangatlah stabil karena dapat bertahan walaupun seseorang itu telah terjadinya gegar otak pada otaknya, tapi mereka tetap mengingatnya. Contohnya aja orang tua yang telah pikun tetapi masih mengingat peristiwa-peristiwa pada kanak-kanaknya. Dan ingatan lama ini diduga disimpan sebagai perubahan-perubahan biokimia dalam sel-sel saraf, yaitu perubahan sintesa protein, dan protein-protein ini bisa merubah sinap tertentu dalam sirkuit akan dipacu dan impuls akan menjalar sehingga menghasilkan ingatan lama. Maka secara teoritis kita bisa menerangkan bahwa dengan mengulang-ulang ingatan baru atau belajar akan merangsang diproduksinya protein-protein tertentu yang berguna untuk terbentuknya ingatan lama. Oleh karena itu kita didorong untuk selalu mengingat-ingat pelajaran dan terus belajar terus-menerus dan mengulang-ulangnya kembali hingga pelajaran tersebut lama ingatnya, daripada kita hanya belajar satu kali tetapi tidak mengulang-ulangnya, maka ingatan tersebut tidaklah lama tertinggal di dalam otak. Baiklah, selanjutnya yaitu kelainan-kelainan klinik, di mana kami mendapatkan ada 6. Yang pertama yaitu kelainan klinik penyakit Parkinson, di mana pada Parkinson ini otot-otot muka itu menjadi kaku dan menimbulkan kesan seolah-olah seperti topeng.
mata sulit dikedipkan, dan langkah-langkah kecil kita itu dan langkah-langkah kita tuh menjadi kecil dan kaku. Tetapi penyakit ini biasanya menyerang pada orang-orang yang berumur di atas 40 tahun, di mana penyakit ini tidak mempengaruhi penglihatan, tidak mempengaruhi pendengaran, karena korteks otak tidak terganggu. Yang kedua yaitu stroke, di mana stroke ini ialah kematian sel-sel otak disertai fungsinya yang disebabkan oleh terganggunya aliran darah ke otak. Yang ketiga yaitu epilepsi, di mana epilepsi ini adalah suatu penyakit yang terjadi karena dilepaskannya letusan-letusan listrik impuls pada neuron-neuron di otak. Yang keempat yaitu poliomyelitis, di mana poliomyelitis ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang menyerang neuron-neuron motoris sistem saraf pusat. Yang kelima yaitu sakit kepala. Sakit kepala ini biasanya sudah pernah terkena pada manusia. Kita pun pernah terkena sakit kepala, yaitu gangguan-gangguan pembuluh darah, komposisi darah syaraf, penyakit infeksi yang menghasilkan racun-racun. Yaitu sakit kepala ini sering merupakan keluhan yang menyebabkan seseorang pergi berobat. Sebagian sebab-sebab sakit kepala ini yaitu kelainan-kelainan di dalam tempurung, misalnya abses otak, meningitis, tumor otak, atau pendarahan otak. Yang keenam yaitu rabies, yaitu penyakit anjing gila, di mana penyakit rabies ini biasanya ditularkan oleh hewan, yaitu air liur binatang, yaitu melalui gigitan sebuah binatang yang terhadap manusia. Virusnya itu ditularkan dari air liur binatang yang ditularkan terhadap gigitan manusia, di mana virus ini masuk dari tempat gigitan, bergerak mencapai otak dan medula spinalis melalui saraf perifer, di mana di susun saraf pusat virus berkembang biak, kemudian turun ke kelenjar ludah. Setelah masa inkubasi 10 hari 1 tahun, maka penderita sakit ini di daerah tenggorokan, terutama bila minum air, akhirnya penderita itu mati karena kelumpuhan, pengecahan, dan pengobatannya dengan vaksinasi. Jadi akhirnya penderita itu mati karena kelumpuhan dan pencegahan dan pengobatannya itu dengan vaksinasi. Oleh sebab itu pada rabies ini jangan ditunggu lama-lama. Silahkan pergi berobat ke rumah sakit terdekat karena setelah digigit oleh anjing, karena itu sangat fatal, akan mengakibatkan kematian kalau dibiarkan terus-menerus.